Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin responsi kali ini kita akan bahas latihan-latihan soal tentang percabangan ya, percabangan tapi tanpa nested ya. Apa kalian campur aja percabangan itu ya udah nested sama nggak nested ya udah digabungin. Yang penting jalan aja lah codingannya kayak gitu kayak. Nestednya tuh tar saya share screen. Nested tuh kayak misalnya mau ngecek nih if tipe pegawainya. Dan itu ada sih tipe pegawainya staff. Terus ternyata di situ ada pengecekan kondisi lagi kayak gitu kan. Dimana masa kerja kayak gitu kurang dari 10. Baru di sini apa misalnya kayak gitu. Ada if di dalam if itu kan nested ya. Nah, mari kita misalnya bahas soal percabangan. Sorry dibuka nih. Salah. Ini gimana? Ya kita cermati setiap soalnya, setiap kata-katanya. Buatlah program bahasa Go untuk menentukan apakah sebuah kapal yang masuk ke dalam wilayah maritim suatu negara perlu ditembak atau tidak. Nah, syarat kapal yang perlu ditembak itu jenis kapalnya tempur. Ya, jadi kalau misalnya ada kapal tempur, terus kita cek kondisi lainnya di mana harus berjarak radius maksimal tuh 5 km. Kalau 5 km ditembak nggak? Tembak. Nah, diasumsikan radar tuh berada di titik asal koordinat 2 dimensi. Kayak gitu kan, ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, ini 5 km nih. Segininya juga 5. Nah, caranya gimana? Kalau ada siku-siku, terus di sini dibagi sama garis tengahnya. Ini kan dia membentuk segitiga kan ya. Nah, berarti yang situ bertindak sebagai sisi miring kan ya. Sisi miring. Jadi rumus segitiga yang menentukan sisi miringnya itu gimana? Coba. Ini tuh misalnya var tipe pesawat kapal, jenis kapalnya tuh apa, terus tadi apa x, y nya kan, x, y, tapi kapalnya tuh dia string. var x, y nya tuh int. Kayak gini enggak? Nah, terus pertama kan dicek nih apakah si bentar terima inputan dulu deh. X, nah kayak gini kan ya. Nah, harusnya di sini cek kondisi apakah si kapal itu sama dengan tempur. Apakah kapal sama dengan tempur?
bentar, ini nanti dulu ya. Kalau iya kan nanti outputnya tuh maunya tembak itu kan ya, fmt.print tembak kayak gitu. Berarti selain itu dia tidak tembak. Kayak gini. Nah, tapi di sini ada suatu kondisi yang harus dicek lagi antara X sama Y-nya ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan maksimum radiusnya itu 5 km yang harus ditembak. Nah, kalau misalnya X-nya 3, katakanlah di sini masih dalam radius, dan Y-nya 4 masih dalam radius, berarti kan dia ditembak nih, jepret. Nah, tapi cara ngitung jaraknya kan kalau ada segitiga, segitiga siku-siku lah, hitungannya kan ini kan segitiga siku-siku ya. Kalau misalnya segitiga siku-siku itu mencari sisi miringnya itu pakainya kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu kan. Nah, jadi kan nanti C sama dengan akar gitu kan, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kayak gitu. Nah, sehingga bisa diambil sisi miringnya itu atau jarak radiusnya itu menggunakan sisi miring dari Pythagoras kayak gitu. Nah, ada yang tahu nggak caranya masukin ini rumus matematika ini? Misalnya di sini kasih jarak gitu kan ya. Bilangnya jarak ya. Baris kedua. Nah, ini jarak radius. Jarak lah. Jarak diisi berapa nih? Mat dot po pakai SQRT. SQRT ini gede apa kecil ya? S-nya. Ini kan artinya kan mat dot square kan. Artinya kan di sini kan C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Square dari A kali A gitu tambah B kali B kayak gini. Berarti udah nemu si jaraknya ini kan. Nah, terus dimasukin ke dalam kondisi yang digabungin sama yang tempur nih, kapal tempur. Kayak gini ya, dan ya. Jika dia termasuk kapal tempur dan jaraknya itu kurang dari sama dengan 5, maka tembak nih. Kalau enggak, tidak tembak. Nah, kayak gini. A-nya ini kok A sih? X ya? Sorry, X. Duh. X sama si Y. Bentar nih kok. Oh. Mat SQRT harus float. Coba kita pasang nih
tempur sama 3, tempur 3 sama 4. Bener ya, tembak ya. Bentar, kalau misalnya dibuat perulangan gini gimana? For X tidak sama dengan 99 apa? Nah ini aku mau ngelooping nih, mau ngecek akan ngecek yang di inputan kayak gini, ngecek semua tiga kondisi, tiga inputan. Nah bentar, dikasih fmt.print kayak gini. Oke, tadi kapalnya tembak lah, tembak 34 atau 43. Salah. Tempur deh, kok tembak, sorry. Tempur 34 tembak ya. Terus yang kedua pesiar minus 3 sama 4. Enter. Nge-lag. Tidak tembak nih. Karena apa coba? Karena pesiar kan ya. Karena masih pesiar. Jadi kalau misalnya pakai dan, artinya harus memenuhi semua kondisi yang ada. Di sini ternyata kapalnya salah satu kondisi nggak terpenuhi, maka akan menjadi false. Nah di sini nelayan -1,5. Ini udah jelas ya, kalau nelayan pasti maupun radiusnya ada di dalam 5 km, tapi kalau misalnya tipe itunya enggak tempur, jadi tidak ditembak. Kalau mau dicek nih, mau yang ditembak lagi, tempur berapa, misalnya yang di luar range deh, 5-10 tidak tembak. Bener gak? 5 kuadrat tambah 10 kuadrat itu diakarin jadinya berapa? Di atas 5, nah gitu kan, 115. Coba kalau misalnya dicek lagi apa, misalnya yang rumus Pythagoras tuh yang 6, 8, 10 ya kan. 6 berarti nyari 6, 8. Tempur 6, 8. Nah ini pasti jaraknya kan 10 kan ya. Tidak tembak karena di luar range. Tapi kalau misalnya tempur 1, 2 ditembak gitu, yang mendekati 3, 4, 5. 3, 4 tuh 5 kan sisi miringnya. Kalau 4, 5 harusnya tidak tembak ya, tidak tembak ya, kayak gitu. Tempur -1 -2 berarti tembak karena ini kan dikuadratin tuh, semua bilangan negatif kalau dikuadratin jadi positif semua kan. -1 kali -1. Oke, kayak gitu. Kalau ini tentang bilangan A faktor dari bilangan B nih. Jadi faktor tuh apa sih sebelumnya? Faktor, bilangan faktor. Faktornya 50 deh, 50 berapa?
faktor 50. Itu bisa dibagi sama apa aja. Bagi 2 bisa. Bagi 5, bagi 10. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya nyari yang faktor kayak gini, 3 sama 15 nih, apakah si 3 ini faktor dari 15? Nah, ini tinggal dicari nih. Ya udah, 3 dikali berapa biar hasilnya 15? Dikali 5 kan ya. Berarti bisa nih genap dapat 15. Kalau yang di sini apakah 3 itu 3 dikali berapa biar hasilnya 2? Ya nggak bisa kan. Makanya dia bukan faktor dari 2. Gitu. Jadi kalau misalnya saya masukin nih 2 faktor dari 16, ya enggak? Atau 7 faktor dari 21. Oke. Caranya kita butuh 2 buah bilangan bulat yang sebagai inputan kan. Ini loopingnya biarin aja. Pakainya itu ya. Aduh. Pakainya int aja lah. X, y ya kan, dua buah bilangan bulat dimana apakah si X itu faktor dari Y? Caranya gimana? Ini faktor, apakah si bilangan pertama ini merupakan faktor dari bilangan yang kedua, atau bilangan X itu apakah faktor? Pakai mod ya, habis dibagikan. Pembaginya yang apa, yang dibaginya itu apa? Y-nya kan. Nah, yep, if y persen X sama dengan 0, ya enggak? Jadi dia ya kayak gitu kan. fmt.println kasih ya si X-nya ini ya X misalnya kayak gini adalah faktor dari Y. Tapi ini kalau misalnya lainnya else tidak X bukan. Oh, belum aku stop. Oh iya deh, masuk ke dalam sini ya. fmt.scan X dan X, dan Y. Ini kok Y-nya masih kok bisa if Y persen X sama dengan sorry oke, tadi nggak pakai. Nah, misalnya berapa sih? 3 15. 3 sama 15. Sorry, 3 15. Ya, 3 adalah faktor dari 15. Kalau yang kedua 3 sama 2. Tidak, 3 bukan faktor dari 2. Kalau pakai printf
Gimana? Kayak gini, print format. Ada yang tahu nggak caranya yang apa namanya? Ya udah, ini dalam satu, ya ada yang tahu nggak cara nyetaknya itu? Ini kan sebenarnya string nih. Nah, string dalam printnya itu, dalam print stringnya itu disisipin variabel di sini. Pakainya tuh persen. Ya, si apa namanya, integer. Dia bisa nggak sih kayak gini nggak? Dari ada yang tahu nggak? Si x, y. Bentar. Si x, y print misal tadi berapa? 3 sama 15 tuh. Jadi ini tuh sebenarnya formatnya kan. Bedanya sama yang bawahnya itu, coba 3 sama 2. Sebenarnya kan sama kan ya, cara pemanggilan. Kalau misalnya pakai fmt.print biasa tanpa format, tinggal dimasukin di sini, tidak ambil variabel x-nya, kemudian kasih string lagi kayak gitu kan, disambung-sambungin. Nah, tapi bisa pakai cara yang pakai format fmt.printf kayak gitu. Ini format d itu numerik, s itu string kayak gitu kan. Bisa pakai s kalau misalnya mau nampilin string. Nah, kalau mau nampilin yang bilangan, pakainya d. Terus bedanya sama yang bawahnya sama atas, ada yang mau ditanyain nggak? Terus ini kan yang d yang pertama kan dia bertindak sebagai variabel x, kemudian d yang berikutnya ini bertindak sebagai variabel y. Makanya ini bisa langsung, ini tuh nggak apa ya, bukan ya persen d adalah faktor dari persen d itu. Jadi di sini ini mengharapkan variabel sih buat dipanggil di sini. Gitu. Oke. Terus kalau ini gimana percampuran warna nih, merah kuning akan jadi orange, kemudian kuning campur biru jadi hijau nih. Berarti kan kalau logikanya, kondisi yang pertama, kalau misalnya merah ketemu dengan kuning, jadi warna pertama itu merah, kemudian warna kedua itu kuning, maka jadi orange nih. Udah itu kelar apa belum? Kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama udah kelar belum? Kalau misalnya merah ketemu kuning itu orange. Kayak gini, berarti warna, ada 3 kondisi, ada 3 warna kayak gitu kan, warna yang orange, hijau, sama ungu. Misal warna 1, warna 2, warna 3, pakainya string ya, pakainya string. Terus
Terus dia minta inputan si bukan deh, ini warna 1 warna 2, yang 3 itu campuran misalnya kayak gitu. Dia minta inputan warna 1 dan warna 2 dulu kan ya. Nanti harapannya kalau digabungin tuh akan mengoutputkan si campurannya ini. Campuran perlu nggak? Nggak perlu ya. Jadi gimana? Yang pertama, merah ketemu kuning sama dengan orange. If gimana? If warna 1 sama dengan gimana? merah if warna 1 sama dengan merah, and warna 2 sama dengan kuning, sorry, warna 2 kuning, nanti hasilnya orange gitu. Nah, ini pakai kok double FMT scan-nya. Terus pakai else if ya sebenarnya. Else if warna 1 merah. Oke, yang kedua berarti kuning sama biru. Warna satunya kuning, kemudian warna 2-nya itu biru, jadinya hijau. Terus else if warna satunya biru sama merah, biru merah ketemunya ungu kayak gini. Kurang tutup ya kurang. Nah, sebenarnya kalau kalian ngelihat ada kondisi seperti ini, ada 3 kondisi kan ya. Merah ketemu kuning itu orange. Nah, kalian harus juga tentuin kondisi yang kuning kalau terbalik kayak gitu. Kuning ketemu merah kan sebenarnya sama kayak merah ketemu kuning kan ya. Nah, berarti tinggal ditambahin aja kondisi kebalikannya gitu. Warna 1 merah dan warna 2 kuning kayak gini. Terus ini ada tambahan kondisi kalau misalnya warna 1 sebenarnya bisa pakai else if lagi di sini. Else if gitu kan, kuning ketemu merah sama dengan orange lagi kayak gitu. Tapi biar simple, taruh di sini sekalian kayak gitu. Tinggal dibalik warna 2-nya or. Nah, pakai or. Si warna satunya jadi kuning dan warna 2-nya jadi merah. Oke, sama kayak yang lainnya, tinggal ditambahin kan ya. Jepret. Warna 1 merah. Berarti kuning biru jadi biru kuning. Biru merah jadi merah biru.
merah, biru. Ini dikasih nah kayak gini. Misalnya di sini warna pertama merah, warna keduanya kuning, jadinya orange. Kalau kuning dan merah jadinya orange. Terus kuning ketemu biru jadinya hijau. Biru ketemu kuning jadinya hijau. Sorry. Biru ketemu kuning jadinya hijau. Kayak gitu ya. Kurang gak enak banget dilihat ya. Nah ini kayak gini. Nah ini kan sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya ini dibuat else saja gitu, else tanpa kondisi ini, bisa nggak? Bisa, tapi kurang pas gitu ya. Dan apa ya, kalian udah pernah diajarin case off nggak? Switch. Oh belum ya. Oh, jadi kalau misalnya ada banyak kondisi, contohnya lah nama hari, pengennya misalnya kalau nginputin angka 1 akan keluar Senin kayak gitu misalnya. Angka 1 nanti akan keluar Senin, kedua itu Selasa, dan seterusnya kayak gitu. Nah itu kan kalau misalnya kalian sebenarnya bisa pakai if else gitu kan. If misalnya angka pertama if angka sama dengan 1, outputin nih FMT print learn si Seninnya itu kan, dan ini diulang sebanyak pakai D sih, ini diulang sebanyak 6 kali sama 7 kali. Nah kan memakan memakan banyak space baris yang terpakai kan. Nah makanya ada tuh yang namanya case off. Case kan kondisi jika misalnya angkanya itu 1, dia akan ngutputin Senin kayak gitu. Ada yang pernah diajarin nggak? Masa belum sih? Itu case off atau switch. Misalnya var angka itu integer, terus dia minta inputan dari si angka kayak gitu. If pakai if, sorry, pakai switch apa case ya, udah aku lupa ya. Switch angka 1. Ntar saya nyoba dulu fmt.println si Senin. Nggak bisa nih. Case off. Bentar. Pakai case. Nggak pakai kurung.
switch angka. Oke, 1. Case 3. Selasa, Rabu misalnya dulu. Saya coba kita running dulu. Oke, benar ya. Senin. Nah, ini cuma Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa kalian tambahin undefined gitu kan? Nggak usah ya. Nah, misal ini dibuat looping lagi for angka tidak sama dengan 99. Sorry. Misal 3 dia akan Rabu, 4 dia Kamis, 1 dia Senin, 7 dia akan Minggu. Kalau 10 nggak keluar. Kalau else nya di switch itu pakainya default. Defaultnya default fmt.println undefined. Nah, kayak gitu. Itu switch. Jadi nggak perlu pakai else if semua kayak gitu. Ada yang mau tanya ini nggak? Yang bisa dibuat case of tuh apa aja misalnya? Kalau nilai yang bulan kan ada 12 kondisi tuh, terlalu banyak kalau misalnya pakai else if. Kalau nilai bisa nggak sih? Nilai grade gitu. Grade A B C D E gitu. Sebenarnya bisa sih, bisa, tapi untuk kepentingan apa ya, karena grade-nya tuh ada 5 nih, A B C D E ya, masih dikit lah. Beda kalau misalnya kayak bulan kayak gitu kan, bulan ada 12 bulan, jadinya terlalu banyak kalau pakai else if kayak gitu. Nah, ini coba yang lainnya. Yang kurang ini. Nah, ini ada suatu kondisi nih. Ada pemilihan apa ini? Ada 2 kandidat. Nah, syarat seorang terpilih menjadi ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas syaratnya itu jumlah yang memilihnya itu harus lebih besar dari kandidat lain. Oke, pastilah ya. Dibandingin nih kandidat pertama sama kandidat kedua. Yang kondisi pertama tuh mana sih yang menang antara kandidat pertama sama kandidat kedua? Kalau misalnya lebih besar kandidat pertama, artinya kandidat pertama yang menang. Nah, tapi bukan itu juga. Ada tambahan kondisi lagi di mana jumlah total pemilihnya itu harus minimal 60%. Jadi kalian harus hitung juga. Ini kan bisa nih dijumlahkan antara ini kan
terdiri dari 3 baris. Baris pertama menyatakan jumlah siswa di kelas itu. Baris kedua jumlah pemilih kandidat A. Yang baris ketiga jumlah kandidat B. Nah, nantinya 40 ini kan dia memilih kandidat A dan si 4 ini memilih kandidat B. Nah, harusnya kalau dijumlahkan ini kan 44. Nah, 44 dari 46 itu 60% lebih apa enggak? Kalau iya, berarti kandidat A menang. Nah, di sini kan yang ini deh. Kenapa yang terakhir itu tidak ada pemenang? Karena kalau dijumlahkan itu 1 ditambah 15 itu ada 16. Terus persentasenya 16/46 itu kurang dari 60%, makanya tidak ada pemenang karena dianggap ya emang unggul si kandidat yang B, tapi jumlah suaranya itu enggak memenuhi untuk melakukan pemilihan kayak gitu. Salah. Oke, jadinya misalnya gimana nih? Ada 2. Yang pertama kan total siswa. Boleh. Nah, total terus habis itu kandidat A dan kandidat B. Gimana, Mas? Kirain mau jawab. Buka mic doang. Total A, B terus habis itu gimana? FMT.scan deh. FMT.scan dannya total, kemudian dan A, dan B. Terus gimana? Persentasenya itu didapat dari A plus oke. Ada error ntar. Per total kayak gini ya. Per total kalau misalnya kali 100 kayak gini. Kayak gini. Tapi nanti ingat ya, untuk pembagian harus pakainya float gitu. Karena pasti nantinya kalau misalnya integer sini harus harus ada penyetaraan si tipe datanya. Kayak float 64. Oke. Terus habis itu dibuat kondisinya nih, if tadi gimana kalau ternyata persentasenya lebih besar dari sama dengan 60. Bentar. 60 dan A lebih besar dari B, maka kandidat A
menang. Else if A-nya kurang dari B. Bisa imbang nggak sih? Tidak ada yang menang. Misalnya total mahasiswa tadi 46. Aduh, ke enter. Sorry. 46, 44. 44. Kandidat A menang. Oke. Lanjut lagi. Untuk ngecek kondisi 46, 10, 30. 46, 10, 30. Kandidat B menang. Ya, kandidat B menang. Dan 46, 1, 15. 46, 1, 15. Tidak ada yang menang. Tapi di sini nggak ada kondisi untuk yang imbang ya. Kalau misalnya 46 dan ternyata itu 23 gimana? Tidak ada yang menang. Oh iya benar, tidak ada yang menang. Oke. Yang KTP bisa ya. Jadi kalau misalnya minimal 17 tahun. Yang udah 17 tahun dan punya kartu keluarga, dia bisa membuat KTP. Selain itu nggak bisa, kayak gitu kan ya. Jadi cuma ada 2 kondisi. Kondisi yang akan memenuhi umurnya ini dan si KTP-nya itu. Gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Jadi itu untuk syarat mendaftar course itu nilai matematika, fisika, dan kimianya itu matematika 65, kemudian fisika itu 55, terus kimia itu 50. Dan total ada kondisi lain di mana total ketiganya kalau misalnya dijumlahkan itu harus minimal 180. Ini pun dia nggak cukup nih. Ini tuh 65 tambah 55 tambah 50 itu 170. 170. Walaupun di sininya memenuhi, tapi kalau misalnya totalnya nggak memenuhi, artinya nggak bisa daftar kayak gitu. Berarti kalau dimasukin ke sini, ini batasnya ya. Pakai 3A, B, C. Udah jam 8:30. A, B, C, atau enggak tadi matematika, kimia, fisika. Apa kebalik? Matematika, fisika, kimia. Fisika, kimia. Fisika sama kimia. So, jadi gimana? Jadi matematikanya harusnya tuh minimal 65 lah. Fisika minimal 55 lah. Sama kimia itu minimal 50. Coba yang lain. Masa si siapa sih? Yang lain ada nggak? Total
boleh. Matematika tambah fisika tambah kimia, kayak gitu. If berarti yang pertama, kalau misalnya mau yang total dulu, if total harus lebih dari sama dengan 180 kan ya totalnya. Berarti kalau misalnya lebih dari sama dengan 80 masuk apa enggak sih? Dan total ketiga nilainya minimal 80, berarti masih masuk. If total 180, misalnya tambah fmt.println, boleh mendaftar atau gimana? Oh, bolehan sih ya. Lainnya false. If total lebih dari sama dengan 180 dan matematikanya lebih dari sama dengan 65 dan fisika lebih dari sama dengan 55. Oh, dannya kurang. Dan yang terakhir, kimia harus lebih dari sama dengan 50. Akan true. Kayak gini ya? Kayak gini nggak? Enam lima, 55, 50 false. Kalau tambahin satu lagi 65, 55, 60 harusnya true. Terus oh iya 65, 60 true. Sorry. Kayak gini berarti ada kondisi untuk yang totalnya dan kondisi biar lebih jelas pakai kurung. Dan ngecek untuk setiap subjek atau setiap mata kuliah, mata pelajarannya. Kayak gini. Ada cara lain nggak? Ada cara lain nggak? Kayak gini bisa nggak? Enam lima, 55, 50 false. 65, 55, 60 true. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Codingan yang tadi sama ini lebih simpel yang ini kan? Aduh, nggak bisa dibalikin. Jadi sama aja tadi. Jadi kan kalau misalnya fmt.println, apakah kondisinya memenuhi ini kan? Nah, karena dia mintanya outputnya true atau false, ya udah tinggal masukin kondisi ini. Dia akan ngecek, akan menampilkan kondisi ini tuh true atau false. Tapi kalau yang pakai yang tadi pakai fmt.println string true atau string false, itu sebenarnya juga bisa, tapi lebih simpel pakai ini. Oh ya, sama. KTP atau mendapatkan KTP atau tidak? Oke, kayak yang tadi ya. Ini salah nih apa nih? Oh, ini belum. Nah, kalau yang ini gimana?
ada persamaan kuadrat. Ingat kan ya, persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, jadi untuk apa ya, d kan diskriminan ya, diskriminannya itu pakainya b kuadrat kurangi 4ac. Nah, cara mencari ini mempunyai akar real atau enggak itu dari diskriminannya ini dengan b kuadrat min 4ac. Nah, di sini kan udah ada nih, satu tuh menandakan dia itu si A-nya, yang 5 itu B-nya, terus yang 6 itu C-nya. Nanti dimasukin ke rumus B kuadrat kurangi 4AC. Tuh. Kalau misalnya rumus itu lebih besar atau sama dengan 0, artinya dia memiliki akar real. Kalau ternyata enggak kurang dari 0, oke, itu berarti tidak memiliki akar real. So, jadi caranya gimana? Oh, nih, ini rumusnya. Holid lagi, holid semua. Pakainya A, B, C boleh. A, B, C. Gimana nih untuk masukin rumusnya ini? FMT udah scan A, B, C nya udah ada semua. Terus D-nya gimana? A kali A. Enggak, ini kan yang akar persamaan kuadrat yang ax kuadrat tambah bx tambah c, dia mempunyai, untuk ngecek nih apakah dia tuh punya akar real atau enggak, itu dari rumusnya itu b kuadrat min 4ac kan. Nah, satu ini bertindak sebagai A, yang 5 ini bertindak sebagai B, kemudian yang terakhir ini bertindak sebagai C. Berarti sama kan rumusnya? B kan, bukan A kan? B kali B kurangi 4 A kali 4 kali A kali C. Kayak gini. Kayak gini aman ya. Kalau terus habis itu dicek nih, apakah si D-nya itu kalau lebih besar sama dengan 0. Di sini kan soalnya kan mana tuh? Nah, kuadrat memiliki akar real jika nilai diskriminannya ini lebih besar atau sama dengan 0. Dia akan memiliki akar real. Jika dia sama dengan 0, maka fmt.println selain itu dia tidak memiliki. Coba kita cek tadi yang 156, 15 dan 6, dia memiliki akar real. Oh, ininya pakai float. Ya nggak apa sih, tinggal diganti sih. Float 64. Memiliki akar real, terus 4,3
4,3, 5,1, 6,3. Tidak memiliki akaril. Oke ya, berarti tinggal masukin rumusnya, terus dicek D-nya ini. Ya, kondisinya cuma 2 doang. Ada lagi nggak yang salah-salah? Oke, yang ini sama, akaril, umur, yang salah mana? Nih. Nah, ini gimana misalnya buatlah program dalam bahasa Go menghitung banyaknya bilangan ganjil dan genap dari 4 bilangan yang diinputkan berupa 4 buah bilangan bulat. Ada 4 buah bilangan bulat, dicek nih masing-masing. Terus keluarannya itu berupa 2 buah bilangan. Yang pertama itu banyaknya bilangan genap, sedangkan yang bilangan kedua itu banyaknya bilangan ganjil. Nanti kan dicek nih, 1 dia kan ganjil, yang 3 dia ganjil, ganjilnya ada 2, terus genapnya juga ada 2. Kalau yang ini genapnya kosong, ganjilnya ada 4, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? 4 bilangan inputan nih, di ABCD yang T. Yuk, selain Khalid ada nggak? Selain Khalid ada berapa orang sih? Dikit ya. Oke. Gimana nih, ada yang bisa nggak? Jadi intinya inputnya itu 4 bilangan. Nah, bilangan, setiap bilangan dihitung ganjil dan genapnya berapa. Gimana? Berarti kan di sini ada tuh pendefinisian ganjil, mau dimasukin gini enggak? Ganjilnya tuh yang pertama kan ganjilnya itu dibuat 0. Jadi nantinya untuk dihitung nih ganjilnya berapa, genapnya berapa. Nih. Terus gimana? Ada yang punya ide nggak? else if langsung. Hah? Kecil banget suaranya. If ya, if-nya apa dulu? Bagi 2 gini sama dengan 0. Apa mod? Iya, maksudnya modularnya kan ya. Dia tuh sisa apa enggak kan? Ini untuk menunjukkan dia tuh genap apa enggak. Kayak gitu. Terus
Terus habis itu dibuat apa lagi? Cetak. Cetak. Hah? Kalau misalnya saya kayak gini gimana sih? Bil 1 sama dengan A persen A persen 2 sama dengan 0 genap 1 lah. Genap 1 itu diisi A persen 2 sama dengan 0. B, C, D. Nah itu maksudnya tuh genap 1, genap 2 tuh dihitung nih apakah dia genap apa ganjil gitu kan sebenarnya. Ya udah kalau dia kan genap 1, kalau misalnya yang pertama A-nya itu diganti 2, berarti kan dia genap. Artinya dia true nih. Nah, kalau misalnya selain itu berarti kan false. Nah, kalau misalnya if genap 1 itu ya udah berarti kan defaultnya kalau boolean kan itu ya true ya. Jika genap 1 artinya jika genap satunya itu true atau genap satunya itu genap kayak gitu, maka si genapnya itu plus dijumlahkan dari yang 0 ditambah 1, atau bisa gini kan, kasih di sini aja lah, genap total genap aja lah, genap ganjil. Jika genap 1 itu berarti genap, aslinya genap sama dengan genap plus 1 kayak gini. Berarti selain itu nah ini baru if yang pertama. Kan tentunya pasti akan dicek semua nih, semua bilangan 4-4-nya. Berarti ini di sini if genap 2 ya. Kayak gini, if genap 3 4. Bener ya. Dan di sini belum di outputin nih. Baru jumlahin doang nih, genap sama ganjilnya. Mintanya tuh apa? Mintanya itu si genap dulu. fmt.println genapnya ini oke. Kayak gini ya. Harusnya bisa sih. Satu, 2, 3, 4 22 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 04 2 2 2 2 40. Bener ya berarti ya. Yang ini paham nggak? Ganjil didefinisiin dulu. Kalau misalnya apa-apa tuh kalau misalnya mau ngejumlahin, kalian harus ngedefinisin dulu nih bilangan variabel ganjilnya itu diisi 0 dulu, di set
0. Jadi kalau misalnya dia nggak nge-counting itu sendiri, ya udah dia berarti nilainya 0 gitu. Kalau misalnya nggak didefinisiin, dia bingung nih, dia startnya di sini tambah satunya itu acuannya apa, genapnya tuh apa, jadi nggak tahu kayak gitu. Oh, defaultnya 0 ya. Oke, berarti bisa ya. 1 2 3 4. Oke. Oke, defaultnya 0 berarti bisa ya. Sebenarnya yang cara lain kan kayak gini bisa nih. Oh, benar nih. Genap plus plus, ganjil plus plus. Nah kan, aduh, ya benar deh. 1 2 3 4 tuh 22. 1 1 1 1. 26. Oh, defaultnya 0 tapi itu apa namanya? Dia nggak ke reset kalau misalnya. Iya, tuh nggak ke reset. Genap sama dengan 0. Nggak ke reset ya jadi ya. Jadi kan ini kan melakukan perulangan nih. Tapi sebenarnya benar sih, karena ini saya buat perulangan. Iya, jadi nambah-nambah terus nih, nggak ke reset 0. Tuh. Nah kalian kalau misalnya ngoding kayak gini pakainya apa? Biasanya di Visual Studio Code kan? Oh, online. Oke. Kalau yang trik-trik untuk command line untuk shortcut yang kayak tadi bisa nggak? Misalnya di sini nih, untuk uh, ini kan ada variabel genap 1, dan sini juga ada variabel genap 1 nih. Nah, misal mau ganti biar nggak satu persatu, biar langsung dua-duanya keganti, itu caranya pakai apa? Ada yang tahu nggak? Atau enggak ini di sini tuh genap nih. Nah, aku nggak mau pakai kata-kata genap. Pakainya misalnya bilangan lah kayak gitu. Kalau di sini nggak ada bil ya. Genapnya tuh saya mau ganti sama bilangan semua. Atau enggak bilangan genap. Caranya gimana? Nah, ini diklik 2 si di genapnya ini, kemudian kalau Windows Ctrl D, kalau Mac bisa pakai Command D. Nah, dia akan nyari nih variabel-variabel mana yang mengandung kata genap. Genap aja nih. Match case. Nah, dan kalau misalnya di sini dihapus, dia akan dihapus nih. Dan misalnya diganti bilangan genap. Nah, dia akan otomatis ngerubah semuanya. Yang ganjil juga di Command D, kalau enggak di Ctrl D. Gitu. Ganjil misalnya diganti bilangan ganjil. Nah, kayak gitu. Terus misalnya di sini mau menghilangkan titik 2 ini semuanya. Kan kalau misalnya diubah satu persatu kan lama nih. Nah, bisa pakai kalian arahkan kursornya di ini titik 2 ini. Kalau pakai Windows tuh apa ya? Kalau pakai Mac dia ke option sih. Dan di sini dihapus. Nah, itu cara-cara shortcut biar cepet aja sih. Kalau Windows itu mengganti option, apa tombol Windows ya? Enggak deh.
ALT apa? Ya mungkin ALT. Ya ALT sama arahin yang mau diganti bebarengan kayak gitu. Terus oh kayak tadi kan aku juga buat if ini kan langsung tuh copy paste gitu kan ya. Sebenarnya pakai Ctrl C, kemudian Ctrl V, Ctrl V itu bisa sih. Nah tapi kan gimana ya, lebih simpel kayak gini. Misalnya kalian blok si codingan yang kalian akan duplikat kayak gitu, kemudian pakai option shift bawah kayak gitu. Kalau di Mac option shift bawah, tapi kalau di Windows ALT shift bawah kayaknya. ALT shift bawah. Atau gimana? Coba yang sedang pakai komputer dipraktekkan bisa nggak? Jadi biar cepat aja sih untuk ngodingnya. Ini bisa nggak Khalid? Mahasiswanya Khalid doang. Bisa nggak untuk duplikat si codingan ini pakai ALT shift bawah? Di blok dulu kemudian ALT shift bawah. Bisa ke duplikat nggak? Apa Ctrl shift ya? Ctrl shift bawah, ALT shift bawah. Boleh di replit ini juga bisa. Kurang tahu. Kalau Visual Studio Code udah pasti bisa sih. Bisa juga kan? Bisa juga kok. Pindah blok doang. Oh kurang tahu kalau bisa di cheat. Kalau ALT shift bawah, tapi di blok dulu kan si ininya, codingannya. Di sini option shift bawah. Oh ya, ALT shift bawah kan. ALT shift bawah untuk duplikat si ini ya. Tadi kalau misalnya untuk menemukan variabel lain, ini kan bilangan genap nih, ini bilangan genap, ini bilangan genap. Nah, biar nggak usah satu persatu, itu bisa pakai Ctrl D atau Command D, gitu kan. Command D. Nah, dia udah keblok semuanya nih. Dan kalau misalnya mau diganti apanya kayak variabelnya nggak mau bilangan genap, misalnya dibuat bil genap. Ini untuk memudahkan banget sih untuk nyari ganti variabel dengan cepat. Seperti itu. Udah jam 9. Yuk, satu lagi yuk. Ini mahasiswa TELU angkatan 46 akan berwisata menggunakan bis. Ini salah kan ya? Oke, pas. Akan berwisata menggunakan bus ke Pantai Pangandaran. Buatlah program dalam bahasa Go untuk menghitung berapa banyak bus dengan kapasitas K yang harus disewa untuk total P penumpang. Kelas itu yang pertama tuh kayaknya udah pernah ya. Yang pertama, yang responsif pertama tuh kayaknya hampir mirip-mirip kayak gini nih. Misalnya inputnya 45. Itu kan yang K-nya nih.
kapasitasnya itu 45. Ternyata ada total penumpangnya itu 40-20 gitu. Nah, dia harus nyewa berapa bis sih kayak gitu, harusnya berapa bis. Yang dulu tuh kayaknya tuh mobil ya, mobil 6 kursi. Nah, jadi kan kalau misalnya ada 7 orang berarti harus bawa satu mobil plus satu orang di mobil kedua, ya enggak, yang dulu responsi pertama. Iya enggak? Teng, ada orang enggak? Paham enggak ini bis, kapasitas bisnya? Ada orang enggak sih? Apa koneksi saya? Oh, ada orangnya. Nah, ini misalnya di sini kapasitasnya 45. Jadi kan 40-20 kan. Total penumpangnya tuh 40-20. 40-20 dibagi sama kapasitas penumpangnya tuh 45 per bis. Nah, dia ada 89. Sebenarnya kan ada 89 nih. Terus ada sisa nih, yang lainnya berarti masuk ke bis berikutnya. Artinya ditambah 1. Bisnya tambah 1. Jadinya totalnya ada 90. Berarti gimana? Berarti inputnya itu ada 2 inputan, A dan B. A dan B itu integer ya. Terus bis lah misalnya. Bis itu berarti 40-20 dibagi 45 dulu ya. B dibagi A. B dibagi A, float 64. Bisa pakai int gak sih? Integer aja lah. Bis B per A. Nah, terus resultnya kan, totalnya kan fft.println bisnya itu punya sisa apa enggak? Iya kan, sisanya itu berapa? B persen A. Dia punya sisa apa enggak? Jadi kalau misalnya if sisanya itu tidak sama dengan 0, artinya di outputin lah si fmt.println-nya itu bus tambah 1, else bus. Kayak gini benar nggak ya? Error. Sorry. Nggak bisa dibagi. Integer divide by 0.
Jika sisa tidak sama dengan 0, oh iya sorry, tidak scan dan A, B. Mintanya di sini 45, 40, 20, 90. Terus yang satu lagi 45, 25, 67. 45, 25, 67. 58. 58. Bener ya resultnya? Kayak gitu. Ada yang mau tanya ini nggak? Oke, bisa semua ya. Moga-moga yang bisa kebahas ini segera diperbaiki biar bisa jadi 100. Kayak gitu. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak, saya akhiri nih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukupkan saja nih. Oke, saya anggap semua udah paham ya. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita cukupkan saja malam ini, gitu ya. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk sama-sama. Ntar recordnya itu ya, besok siang kalau nggak sore. Oke, record gak ya? Oh, record. Oke, makasih. Yuk.